Halo, selamat berjumpa dalam serial akuntansi dasar. Kali ini kita akan membahas tentang laporan laba rugi. Laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dua laporan yang penting, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, memiliki elemen yang berbeda dan tidak bisa dicampur. Yang satu, laporan laba rugi isinya adalah pendapatan dan biaya. Ini mencerminkan kerjaan operasional sehari-hari perusahaan. Jadi dia memperoleh pendapatan dan mengeluarkan biaya. Yang kedua adalah laporan posisi keuangan. Isinya adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, kedua laporan ini memiliki hubungan. Meskipun tidak boleh saling bercampur, tapi ada relasinya. Mari kita lihat, kita telusuri makna dari laporan laba rugi. Mari kita masuk ke slide berikutnya. Jadi laporan posisi keuangan itu diturunkan dari persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban dan ekuitas pemilik. Posisi keuangan ini akan berubah kalau terjadi transaksi atau kejadian. Transaksi kejadian ada yang bisa langsung mempengaruhi aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Ya, ada yang bisa langsung mempengaruhi. Tetapi ada juga yang melewat kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan adalah ya inti perusahaan jual beli. Misalnya saja kalau saya memiliki toko sembako, maka kerjaan saya adalah menjual sembako. Membeli sembako untuk saya packing kemudian saya jual lagi. Berarti saya ada pendapatan hasil dari penjualan. Tapi saya juga ada biaya karena saya harus kulak atau saya harus membeli sembako. Saya harus membayar biaya tenaga kerja dan seterusnya. Nah, ini semua adalah pendapatan dan biaya. Pendapatan dan biaya kalau di-match akan menghasilkan laba atau rugi. Rugi kalau biayanya lebih besar daripada pendapatan. Nah, laba rugi inilah yang nantinya bisa juga mengubah ekuitas pemilik. Kalau laba berarti menambah ekuitas pemilik, kalau rugi berarti mengurangi ekuitas pemilik. Pendapatan dan biaya inilah yang mau dicerminkan dari laporan laba rugi atau income statement. Perlu Anda ketahui, jadi ada konsep yang bagus di pendapatan dan biaya di income statement, yaitu konsep upaya dan hasil. Kalau Anda ingin memperoleh hasil, Anda harus berupaya dulu. Nah, upaya itu dicerminkan oleh expense, sedangkan hasil dicerminkan oleh revenue atau pendapatan. Oke, kita akan masuk ke contoh. Saya masih memakai contoh usaha pangkas rambut Alan, di mana pada tanggal 15 September dia memiliki posisi keuangan yaitu aset kewajiban dan ekuitas seperti ini. Ya, perhatikan ya, masih 2.300.000, elemennya ini, nilainya ini, elemennya ini, nilainya ini. Nah, pada tanggal 16 September ada banyak kejadian karena pada malam sebelumnya Alan mengumumkan di status WA-nya bahwa besok saya akan membuka usaha pangkas rambut protokol kesehatan. Per hari 15 orang yang bisa saya layani. Bayangkan Alan berarti bekerja 7,5 jam. Kalau satu orang itu 30 menit. Kalau sudah di atas itu, di atas 15, dia tidak lagi melayani karena ya maksimal seperti itu. Kejadian apa yang terjadi tanggal 16? Gini kejadiannya. A, dia menerima uang dari 15 pelanggan lewat aplikasi GoPay. Jadi pelanggannya bayar lewat GoPay. Kemudian masker sekali pakai yang dia keluarkan untuk pelanggannya totalnya ada 18 buah. Kalau kalau itu diuangkan satu masker 2.000. Sarung tangan latex juga dia pakai saat itu 6 pasang ya, 6 ya, 6 pasang itu kalau diuangkan ya satunya itu 2.000, satu pasangnya 2.000. Dan seterusnya ya, dia juga mengeluarkan sabun untuk cuci kain karena anduk dan kain yang dipakai oleh pelanggan tidak boleh berganti-ganti. Oh sorry, maaf, harus diganti ya, harus diganti terus satu orang satu kain karena ini protokol kesehatan.
Dia juga beli makan siang, untuk tenaga kerjanya dia, ayam geprek 30.000. Ini kejadian yang terjadi tanggal 16 September. Transaksi yang terjadi tanggal 16 September. Dan transaksi ini kita analisis apa pengaruhnya terhadap elemen-elemen di laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Saya akan menuliskan dulu ya. Jadi ini kejadian saya tuliskan lagi di kiri. Kemudian di kanan kita itu hasil analisisnya. Misalnya, menerima uang dari pelanggan totalnya 450.000 karena 30 kali 15 masuk dalam aplikasi GoPay. Berarti ada kas yang bertambah 450. Ini semua adalah pendapatan. Ya, ini semua adalah revenue atau pendapatan bagi alat. Pendapatannya juga naik. Masker yang dipakai. Jadi ada masker yang berkurang. Masker itu bahan habis pakai. Berkurang. Totalnya 36.000 karena 18 masker kali 2.000. Berarti biaya operasionalnya juga bertambah, yaitu biaya masker atau biaya bahan habis pakai. Sarung tangan latex juga begitu. Ada 6 pasang kali 2.000, 12.000. Berarti bahan habis pakainya juga berkurang 12.000. Hartanya, asetnya berkurang 12.000. Biaya operasionalnya, biaya sarung tangan naik 12.000. Demikian pula sabun bahan habis pakai juga berkurang 5.000, tetapi ada penambahan biaya operasional, yaitu biaya sabun atau biaya bahan habis pakai naik lagi 5.000. Makan siang Alan 30.000 itu adalah biaya tenaga kerja. Uangnya berkurang 30.000. Nah, ini semua yang saya ini ya catatan ini ya. Ya, ini dianalisis. Kalau Anda lihat ya, yang unik apa? Setiap kejadian transaksi itu pasti akan mengubah minimal 2 elemen dalam laporan keuangan. Dari 5 elemen yang saya sebutkan tadi, minimal 2 itu akan berubah. 2 itu akan berubah. Nih, kas dan pendapatan. Ini biaya bahan habis pakai dan bahan habis pakai. Ini biaya operasional dan kas. Nah, perubahan-perubahan ini diupdate di dalam laporan. Gampangnya begitu. Nah, misalnya laporan laba rugi. Saya hanya akan nyomot yang pendapatan sama biaya saja. Saya comot pendapatan jasa 450, saya comot, saya taruh sini. Biaya operasional apa? Oh, biaya bahan habis pakai. Totalnya 53.000. Saya comot, saya back ya. Nih, 36.000 dari mana? Dari ini, dari masker, 12.000 dari sarung tangan, 5.000 dari sabun, 53.000. Biaya tenaga kerja dari ayam geprek makan siang 30.000. Jadi total biaya operasionalnya 83.000. Sehingga laba operasionalnya 367.000. 450 dikurangi 83. Ini laporan laba rugi. Laba operasionalnya Alan untuk satu periode yang berakhir 16 September. Jadi ini bedanya laporannya ya. Anda lihat nih beda apa? Judul laporan. Kalau laporan posisi keuangan dia hanya per 16 September. Tapi kalau laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 16 September. Artinya apa? Ini untuk periode yang berawal 15 September dan berakhir 16 September. Jadi untuk kegiatan selama 1 hari. Seandainya 1 bulan ya untuk bulan yang berakhir. Untuk periode yang berakhir 30 September misalnya begitu. Nah, yang Anda perlu ketahui di dalam laporan laba rugi itu ini, laba. Laba ini tidak sama dengan uang tunai, tidak sama dengan kas. Jumlah laba dan jumlah uang tunai itu pasti berbeda. Kemudian laba itu menambah modal pemilik. Laba inilah yang menambah modal pemilik. Jadi modal pemilik nanti diupdate di laporan posisi keuangan bertambah karena adanya laba atau rugi. Kalau rugi ya berarti berkurang, kalau laba berarti bertambah. Nah, saya bisa membuat laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas untuk usaha pangkas rambutnya Alan. Ini. Intinya begini, Saudara. Laporan perubahan modal itu mau memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai modal awal perusahaan itu berapa, periode awal berapa, kemudian modal akhirnya berapa. Nah, perubahan itu karena apa? Itu yang mau disampaikan. Anda perhatikan saja di sini. Modal Alan 15 September berarti modal awal ya. 10.300.000. Ini dari neraca awal. Kemudian modal akhirnya 10.667. Dari mana? Karena ada penambahan 367. Dari sini laba operasional. Saya kirim ke sini. Nah, jadi katakan bahwa laba akan menambah
modal pemilik. Nah, itu. Nah, sekarang saya akan mengupdate lagi laporan posisi keuangannya. Karena dengan adanya kejadian tanggal 16 September, berarti posisi keuangannya, aset, kewajiban, dan modal alan berubah, dan ini diupdate. Jadi laporan posisi keuangan itu berubah setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik kalau terjadi transaksi yang mengubahnya. Saya membuat laporan posisi keuangan yang diperbandingkan ya. Jadi ada 2 tanggal ya. Memang seharusnya seperti ini laporan posisi keuangan itu. Diperbandingkan tidak hanya 1 tanggal, tapi 2 tanggal. Kas dari 2 juta ke 2.420.000. Ya karena ada perubahan kan? Karena ada perubahan. Karena ada tadi sudah perhitungannya sudah ada, saya jelaskan lagi di sini ya, saya tuliskan lagi di sini. Dan habis pakai dari 300 menjadi 247. Dari mana? Ya ini. Awalnya 300, kemudian berkurang karena masker, karena sarung tangan, karena sabun, jadi totalnya 247. Alatnya tidak berubah, utangnya tidak berubah, modal alatnya berubah. Dari mana? Nah, ini kan laporan perubahan modal tadi saya taruh di sini. Karena modalnya sudah menjadi modal baru. Nah, kalau 3 laporan ini saya tampilkan bareng-bareng, Anda akan bisa melihat bahwa antar laporan ini ada hubungan relasi. Laba rugi itu hasilnya dikirim ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal hasilnya dikirim ke laporan posisi keuangan. Jadi 3 laporan ini memiliki relasi. Ya, oke. Ya, saudara-saudara, itulah tentang laporan laba rugi dan hubungan artikulasi atau relasi antar laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Ingat, dalam laporan laba rugi ada makna yang bagus, yaitu konsep upaya dan hasil. Hasil itu diperoleh karena ada upaya. Hasil dicerminkan oleh revenue atau pendapatan. Upaya dicerminkan oleh expenses atau biaya. Selamat belajar.